Aku sudah digigit. Aku sudah disengat. Sangat banyak dan berkali-kali. Seberapa banyak rasa sakit yang mungkin bisa ditanggung oleh seorang pria? Sejujurnya, cukup banyak. Faktanya, beberapa cedera terburuk yang pernah aku alami sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hewan. Tapi sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan manusia yang ceroboh dan gagasan kuno bahwa kadang-kadang, kamu berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Jadi untuk merayakan dan menghibur kalian semua anggota Coyote Pack yang senang melihatku kesakitan, dengan bangga kami persembahkan sebuah episode yang kami beri judul, aduh, pasti sakit sekali. Oh, hampir aja lupa. Peringatan yang wajib. Ya, akan ada pertumpahan darah. Yang pertama dalam daftar kesalahan memalukan kami adalah insiden yang terjadi bahkan sebelum Brave Wilderness menjadi sebuah saluran YouTube. Pada tanggal 11 Maret 2011, sekitar pukul 2.46 menit, ada gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter terjadi di lepas pantai Jepang. Bencana alam ini menyebabkan tsunami besar dan dianggap sebagai gempa bumi terbesar yang pernah melanda Jepang. Pada saat itu, kami berada di sisi barat Costa Rica untuk syuting apa yang dikenal sebagai sizzle reel, dengan harapan serial petualangan hewan kami akan ditayangkan sebagian acara TV. Ya, itu adalah topi koboi jerami. Entah kenapa itu tampak seperti ide yang bagus, tapi kalau diingat lagi memang lucu sih. Tanpa kami sadari, gempa telah terjadi dan sebagai tindakan pencegahan, pantai-pantai di seluruh bagian barat Amerika Utara dan Selatan ditutup karena kemungkinan gelombang besar yang tak terduga akan datang. Saat aku berdiri di tepi tebing berbatu dan tanpa menyadari bahaya yang mengintai, inilah yang terjadi. Yang tidak terlihat adalah jurang setinggi hampir 20 kaki di depanku. Yang berarti gelombang ini benar-benar sangat besar. Kami perkirakan tingginya lebih dari 30 kaki. Itu mendorongku, aku terguling, dan aku terseret mundur melewati bebatuan bergerigi sejauh hampir 50 kaki. Aku tidak ingat banyak, tapi cedera pada tubuhku membutuhkan 2 set peralatan trauma untuk menutup luka robekku dan menghentikan pendarahan di lenganku, kaki, pinggul, dan dadaku. Sungguh suatu keajaiban bahwa aku tidak terbunuh. 2 kamera rusak karena kejadian tersebut. Sebagai akibat dari hal ini dan cedera yang kualami, perjalanan kami terhenti secara tiba-tiba. Ya, itu menyakitkan. Untuk menceriakan suasana, mari kita lihat salah satu pengalaman paling lucu sekaligus menyakitkan yang pernah aku alami. Aku yakin kita semua pernah mengalami hal ini sebelumnya. Selain dimakan hidup-hidup oleh paus, ini mungkin momen yang paling menyakitkan yang pernah diminta oleh Coyote Pack. Aku lanjut aja. Aduh. Kenapa harus Lego sih? Buat siapapun yang pernah menginjak Lego, kalian pasti tahu betapa sakitnya itu. Aku gak akan samain dengan serangan gelombang dahsyat. Ya, tapi ini tindakan yang bodoh. Bantu aku nyebrang, bro. Akulah Raja Sengatan. Selagi kita membahas hal-hal yang lucu, kalian pasti ingat saat aku dengan gagah berani menangkap tawon tarantula. Hah? Kenapa tuh? Ayo. Dan serangan berduri yang tidak terduga datang. Kalau kalian melewatkan momen itu, mari kita lihat lagi. Bentar, aku tenangin diri dulu. Ya ampun. Gimana cara lepasinya nih? Bentar. Mark, aku punya alat multifungsi di sisi kantongku ini. Oke. Kamu taruh kameranya dulu. Oke. Chance, tolong direkam ya. Mark, aku butuh bantuanmu nih. Tanganku gak bisa gerak. Melempar tubuhmu ke alam liar gak pernah berakhir baik. Dan aku mengalami ini lagi di musim panas tahun 2020 saat kami mencari ikan lele raksasa. Kami tambatkan perahu dan saat aku turun ke air yang keruh, tiba-tiba aku merasa sakit yang luar biasa. Karena ternyata tulang keringku membentur batu dengan keras.
Tanpa tahu seberapa parah cedera itu, aku lanjutkan syuting hingga selesai di hari itu. Dan sewaktu mengakhiri syutingnya dan melepas pakaian selamku, duer! Hematoma besar telah terbentuk. Buat kalian yang bukan ahli medis, hematoma didefinisikan sebagai pendarahan lokal di luar pembuluh darah akibat trauma. Bengkak sebesar bola golf itu terasa sakit dan tidak enak dilihat. Aku bahkan cukur buluku di sekitarnya karena kupikir akan lucu. Benjolannya bertahan selama sekitar 4 minggu. Setelah tubuhku menyerap darahnya, aku pulih lagi. Ternyata ada batu di sini. Bro, pasti ada bekasnya tuh. Ada. Ini membawa kita pada kesalahan terakhirku yang terjadi saat aku melompat dari batu besar di Arizona. Mari kita lihat dan seperti apa ketika seorang pria dewasa jatuh dari atas tebing. Oke, ayo kita tonton lagi dalam gerakan lambat. Jadi ini yang terjadi. Ketika aku mendarat, sepatuku menginjak tonjolan batu yang aneh. Lalu aku tergelincir, membuatku kehilangan keseimbangan. Beban dari ranselku membuatku semakin tidak seimbang. Lalu aku terjungkal, posisi kepala duluan dari atas tebing. Topiku lepas, aku terbalik-balik dan mendarat di batu sedalam 15 kaki. Kerekam gak tadi? Iya. Karena suatu keajaiban, kepalaku mendarat di dalam topiku, meredam benturan dan menyelamatkan tengkorakku supaya tidak hancur terbentur batu yang bergerigi. Ini seperti nonton Wile E. Coyote di kehidupan nyata. Jatuh dari tebing karena mengejar roadrunner. Pada akhirnya, bahuku, leher, dan punggungku bermasalah selama setengah tahun. Tapi tulangku tidak ada yang patah. Dan sampai hari ini, aku telah pulih sepenuhnya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, guys? Jangan main-main dengan laut. Laut sangat kuat. Jangan main-main dengan kaktus, karena mereka sangat tajam. Jangan loncat dari kapal kalau airnya keruh, karena batu yang bersembunyi tidak akan kelihatan. Dan selalu rapikan Lego kalian, karena kalau keinjak sakit. Dan jangan lompat dari batu, terutama dengan teknologi drone saat ini, karena kalau kalian pengen dapat cuplikan B-roll yang epic, seperti video penutup ini, kalian cuma perlu menerbangkan kamera kalian berkeliling di atas landscape.